Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 1 halaman 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrobu mir rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Pengertian secara umum. Dalam ayat ini Allah menuturkan nikmat lain yang telah dianugerahkan kepada kaum Bani Israel, yang kemudian oleh mereka nikmat tersebut diingkari. Tatkala mereka keluar dari negeri Mesir melewati gurun Sahara, tiba-tiba mereka ditimpa kehausan yang sangat disebabkan teriknya matahari. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Kemudian oleh Allah doa Musa dikabulkan. Sudah menjadi kebiasaan kaum Bani Israel bahwa apabila mereka ditimpa kesulitan atau kesempitan, mereka menggerutu kepada Musa. Tatkala di Mesir, mereka minta agar Musa bersedia keluar bersama mereka dari negeri tersebut. Lalu mereka meminta maaf kepadanya atas kesalahan mereka selama ini. Telah diceritakan oleh suatu riwayat tentang keadaan mereka. Mereka berkata kepada Musa, mintalah agar kami terlindung dari panasnya matahari. Kemudian mendung mengayomi mereka. Mereka meminta pada Musa, berilah kami makanan. Kemudian oleh Allah diturunkan kepada mereka manna dan salwa. Selanjutnya mereka minta agar diberi minum. Lalu Allah memerintahkan Musa agar memukulkan tongkatnya pada batu, yang akhirnya batu tersebut bisa memancarkan air. Penjelasan wa idhistasqa Musa liqaumihi. Musa mendoakan untuk mereka agar Allah memberi untuk mereka minum yang dapat mencukupi mereka dikala mereka sedang tersengat panasnya matahari di gurun Sahara. Faqul nadrib bi'asokal hajar. Kami mengabulkan permintaan Musa, dan kami memerintahkan kepada Musa agar memukulkan tongkatnya pada batu. Allah memerintahkan Musa agar memukul batu-batuan yang ada di gurun Sahara dengan tongkat yang ia pakai untuk memukul dan membelah laut. Al-Hasan mengatakan bahwa batu yang dimaksud di situ tidak tertentu jenisnya. Pokoknya asal batu dipukul dengan tongkat Musa, maka memancarlah air daripadanya. Pengertian semacam ini lebih memberikan hujah yang kuat pada mukjizat Musa alaihi salam dan merupakan dalil yang kuat akan kekuasaan Allah
dalam kitab Keluaran, batu tersebut dikatakan dengan nama Sakroh. Fang fajarot min husnata ashrota aina. Kemudian Musa memukul batu tersebut sehingga memancarlah daripadanya mata air sebanyak 12 sesuai dengan bilangan kabilah Bani Israel yang ada pada waktu itu. Jadi setiap kabilah mempunyai mata air sendiri-sendiri, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau kemungkinan terjadinya pertikaian dapat dihindari dari mereka. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat berikut. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Setelah itu setiap kabilah mengetahui tempat minumnya masing-masing, sehingga sebagian dari mereka tidak akan memakai hak sebagian lainnya. Seorang tokoh ulama yang pandai bernama Abdul Aziz Fasha Ismail mengatakan dalam bukunya yang berjudul Al-Islamu Wattibul Hadis, Islam dan Kedokteran Modern, yang ringkasnya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk memancarkan air dan memecahkan laut sekalipun tanpa dipukul dengan tongkat. Tetapi oleh karena Allah hendak mengajari makhluk tentang kaitan sebab dengan musababnya dalam hal pencapaian keinginan, maka dilakukanlah pemukulan tongkat sebagai pertanda batas upaya yang mampu dilakukan makhluknya. Allah telah menciptakan makhluknya dengan kemampuan penginderaan dan kemampuan berpikir yang terbatas. Dengan demikian, ia tidak bisa memahami sesuatu kecuali yang bisa dicerna oleh indera dan akalnya. Apabila ia melihat sesuatu yang berada di luar kemampuannya, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menafsirkan sesuai dengan pengetahuannya. Apabila hal ini masih belum bisa terpecahkan, maka ia hanya bisa terpana kebingungan. Apalagi jika hal itu terjadi berulang-ulang di depan mata hidungnya. Melihat keterbatasan kemampuan yang ada pada makhluknya, maka Allah yang Maha Pengasih menampakkan mukjizat ini yang keluar dari tangan nabi-nabinya dengan cara bertahap, sehingga akal manusia pada zamannya tidak kebingungan mencernanya. Al-Quran telah menceritakan mukjizat Nabi Isa dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Artinya, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah berkuasa menciptakan burung baik dari tanah liat atau tanpa bahan, baik dalam bentuk burung atau lainnya. Demikian pula tak dibutuhkan penipuan ruh, sebab kekuasaan Allah sebagaimana yang dikatakan oleh ayat ini, kun fayakun,
artinya jadilah, maka jadilah ia. Demikianlah Allah memang ingin menampakkan kekuasaannya secara bertahap. Sebab tanah liat tadi apabila dibuat dalam bentuk burung, maka ia akan tampak hampir sama dengan burung yang sesungguhnya. Tidak ada beda antara keduanya, kecuali bahwa yang satu hidup, sedang yang lainnya tidak. Demikian pula proses peniupan ruh padanya. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada sebuah balon apabila ditiupkan angin padanya, bagi sang pengamat akan dapat melihat perubahan yang terjadi pada burung tersebut. Apabila proses peniupan ruh telah selesai dan nyawa telah mengisi bentuk tanah liat tersebut, maka kebingungan Anda sedikit berkurang. Oleh karena saat menunggu apa yang akan terjadi dalam proses peniupan ruh, sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kehidupan dan ruh. Demikian pula ihwal kejadian Nabi Isa sendiri yang hanya dari sel telur sang ibu saja. Sedangkan semua yang hidup di alam ini terjadi dari adanya pertemuan dua sel, yaitu sel telur wanita dengan sel telur pria. Jelasnya, semua tatanan kehidupan kita pada dasarnya berada dalam satu tatanan, kecuali apabila Allah menghendaki lain. Allah merasa iba terhadap Maryam, oleh karena itu dia menampakkan seorang malaikat dalam bentuk manusia yang kemudian berkata kepada Maryam, "Saya akan memberimu seorang anak yang bersih dan suci." Mendengar berita ini, Maryam menjawab di dalam Quran surah Maryam ayat ke-20. Anna yakunu li gulamu walam yamsasni basyarun. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jadi dengan melihat malaikat dan keadaan yang dialami Maryam, membuat dirinya menjadi ragu. Bisakah ia mengandung dengan cara yang di luar kebiasaan? Perasaan ini yang membuat Maryam dapat menahan dirinya dari beban moral yang terjadi akibat dari kehamilannya.